panduan ibadah online sebentar yuk. Yang pertama, untuk Mama dan Papa, mohon bimbingannya ya. Yang kedua, jangan lupa memakai baju rapi dan sopan. Yang ketiga, ikuti petunjuk dengan semangat ya. Yang keempat, jangan lupa ekspresinya saat menyanyi. Yang kelima, siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan. Selamat beribadah semuanya. Adik-adik semua dalam keadaan yang sehat ya. Adik-adik, Kakak Eka hari ini senang sekali karena boleh kembali menemani adik-adik dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bernyanyi bersama-sama Matahari Bersinar Terang. Bersukacita bersama-sama. Nah, setelah itu kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini Tuhan boleh memberkati dan menyertai kami. Tuhan, dengan sukacita kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan,
dan kami akan menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Imamat 25 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7, haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya." Adik-adik, tema kita hari ini adalah bersyukur atas tanah. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kakak Eka mau tanya nih, siapa yang pagi ini sudah sarapan? Ayo angkat tangan. Sarapan apa saja tadi adik-adik? Pasti sarapannya bermacam-macam ya. Ada yang makan nasi, roti, sereal, buah, dan pasti ada yang minum susu dan jus juga ya. Nah, Kakak Eka mau tanya, sarapan adik-adik seperti nasi, sereal, sayur-sayuran, dan buah-buahan asalnya dari mana sih? Mereka semua asalnya dari tanaman loh adik-adik. Contohnya, nasi yang kita makan asalnya dari tumbuhan padi. Sereal yang kita makan asalnya dari gandum. Gula yang memberikan rasa manis asalnya dari tanaman tebu. Bahkan susu sapi yang adik-adik minum dan daging ayam yang kita makan, mereka juga mendapatkan sumber makanan dari tanah juga loh adik-adik. Contohnya sapi memakan rumput dan ayam memakan jagung. Tidak hanya itu ya adik-adik, sayuran dan buah yang kita makan asalnya juga dari tanah. Jadi ternyata tanah itu adalah sumber kehidupan bagi kita semua. Wah, banyak sekali kebaikan tanah itu ya adik-adik. Nah adik-adik, pembacaan Alkitab hari ini berbicara tentang perintah Tuhan kepada orang Israel untuk melaksanakan tahun Sabat. Tuhan memerintahkan Musa untuk berbicara kepada orang-orang Israel dan mengingatkan mereka untuk melaksanakan tahun Sabat setiap 7 tahun. Ada masa 6 tahun tanah dikerjakan untuk menghasilkan, dan 1 tahun penuh tanah diistirahatkan. Masa itulah masa Sabat. Siapa sih Musa itu, Kak? Musa adalah seorang pemimpin yang dipilih Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir dan menuntun Israel menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Firman Tuhan hari ini hendak mengingatkan umat Israel untuk melaksanakan tahun Sabat setiap 7 tahun. Apa itu tahun Sabat, Kak? Nah, tahun Sabat adalah tahun di mana umat Israel saat itu dilarang untuk menanam apapun agar tanah bisa beristirahat. Loh, tanah perlu beristirahat ya, Kak? Tentu saja perlu. Manusia saja setelah bekerja harus beristirahat. Adik-adik juga setelah bermain harus beristirahat kan? Kenapa sih Kak tanah perlu beristirahat? Nah, supaya kandungan mineral baik di dalamnya bisa pulih kembali, sehingga kesuburan tanah bisa tetap terjaga. Adik-adik,
adik-adik, kira-kira apa saja sih yang akan terjadi kalau kita tidak bisa menjaga tanah kita dengan baik? Terjadinya pencemaran tanah karena membuang sampah sembarangan. Kalau sampah dibuang sembarangan, akan banyak sampah yang menumpuk. Akhirnya, selain terjadi pencemaran tanah, juga bisa menyebabkan banjir. Sebagai anak-anak Tuhan, apa saja sih yang harus kita lakukan? Kita harus menjaga tanah kita ya adik-adik, merawat tanah dan mempergunakannya dengan baik, misalnya menanam pohon. Kemudian kita harus peduli lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Karena sampah bisa merusak tanah kita, jadi jangan buang sampah sembarangan ya adik-adik. Maka dari itu, kita semua harus merawat dan menjaga kebersihan tanah. Jangan membuang sampah sembarangan, baik di tanah maupun di dalam selokan air. Buanglah sampah pada tempatnya. Dengan demikian, kita bisa ikut merawat kehidupan tanah dan adik-adik semua bisa memuliakan Tuhan dengan perbuatan adik-adik. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan hari ini, mari kita bernyanyi bersama-sama lagu yang berjudul Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tapi boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, ajar kami untuk selalu menjadi anak-anak yang baik, dan Tuhan juga kiranya memberkati kami dalam kesehatan kami, dalam sekolah kami, berkati orang tua kami, dan bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, ibadah hari Minggu kita sudah selesai. Kakak Eka harap adik-adik semua tetap sukacita dan jangan lupa bersyukur ya. Sampai ketemu minggu depan adik-adik.